Sama Pak. Alhamdulillah. Baik, kita sambil menunggu teman-teman dari Sumatera Barat atau dari Batu Sangkar yang mungkin masih melaksanakan atau sedang atau baru beres banget dari ibadah sholat asar. Nah, kalau kita di sini di Bandung udah dari tadi, kita coba sapa-sapa dulu yang sudah hadir. Kalau tidak salah tadi ada juga saya lihat yang dari jauh. Ini. Oh, Pak Nil sudah muncul. Assalamualaikum Pak Nil. Waalaikumsalam Pak Leo. Alhamdulillah. Ada sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu, Pak Nil ini adalah salah satu dari PIC penyelenggara kegiatan ini, dan kegiatan ini sekali lagi kami sampaikan terselenggara atas kerjasama Institut Agama Islam Negeri, khususnya program Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar Sumatera Barat. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah lihat di TV itu ada rumah gadang, atau pernah lihat di Uang ada rumah gadang, nah itu rumah gadang yang dari Minangkabau, dari Sumatera itu tempatnya tidak jauh dari kampus IAIN Batu Sangkar. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin melihat rumah gadang di Sumatera Barat, ya pasti bisa mampir juga nanti ke teman-teman IAIN Batu Sangkar. Oh, di sini juga hadir, kalau yang saya kenal nih Bu Direktur, ada Pak Dr. Laode Suryadi. Beliau ini Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. Oke, ada beliau juga. Semoga Pak Wadek 1 selalu sehat. Di sini, oh ada juga Pak Caesar dari FEB Universitas Halu Oleo. Assalamualaikum Pak, salam kenal Pak. Oh dari UIN Yogyakarta juga ada hadir. Alhamdulillah, ini Pak Razak nih dari UIN Yogyakarta. Sepertinya agak tingkat variasi dari peserta kita ini agak lebih beragam nih pada hari ini. Walaupun sebetulnya kita tidak mempromosikan dari jauh-jauh hari. Link untuk join kegiatan itu baru di-share sekitar 1,5 atau 2 jam sebelum kegiatan dimulai. Oh, Lombok hadir, siap. Assalamualaikum. Kawan dari Lombok, Pak Dr. Dedi Ahsan Mutakin. Semoga sehat selalu, Pak. Lombok berarti bentar lagi mau ada ya. MotoGP, Pak, MotoGP Mandalika. Mudah-mudahan kami nanti dapat dikirimin tiket-tiket gratis nonton MotoGP nih oleh Pak Dedi Ahsan Mutakin. Oke. Oh iya, ini juga Bapak dan Ibu, Pak Dr. Engkus, Bu Direktur, ini juga hadir bersama kita guru saya sendiri nih, Bapak Dr. Niko Jayasinga dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD Bekasi. Jadi kalau nama STTD-nya pasti sudah terkenal, salah satu perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan di Indonesia. Jadi kalau ada anak dari Bapak dan Ibu pengen ikatan dinas Kementerian Perhubungan nih, Pak Niko ini salah satu yang mengajar di sana. Ini juga ada kawan-kawan, wah banyak nih, Lombok hadir, UIN hadir, Kendari, wah ini udah hampir se-Indonesia. Kami sekali lagi mohon maaf pada Bapak dan Ibu, kalau Go Akademika bikin kegiatan juga memang biasanya agak nggak pakai planning dari jauh-jauh hari, sebulan, 2 bulan, nggak kayak gitu. Jadi kapan ada waktu luang kita langsung laksanakan saja. Di sini juga sudah hadir Bapak Rudi Damara. Selamat sore Pak Rudi Damara yang selalu hadir. Oke. Siap sore Pak Leo. Terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga sama Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini. Bapak dan Ibu, hanya sekedar informasi bagi Bapak dan Ibu yang baru mulai join kegiatan ini. Sekali lagi kami sampaikan, ini merupakan kegiatan hasil dari kolaborasi kerjasama perguruan tinggi, yaitu Prodi Pasca Sarjana IAIN, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar Sumatera Barat, dengan DPP Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia dan Lembaga Pendampingan Publikasi Ilmiah Go Akademika. Kenapa ini diulang-ulang? Karena ini kita rekam, nanti kita
upload ke YouTube, dan tentu hasil upload di YouTube itu akan menjadi salah satu komponen pendukung untuk akreditasi nanti, baik untuk akreditasi prodi pasca sarjana IAIN Batu Sangkar atau bisa menjadi rekognisi bagi Pak Dr. Engkus yang merupakan narasumber pada hari ini. Karena memang sudah zamannya seperti itu. Ini juga ada Pak Yohanes Boni. Nah, saya coba sapa dulu. Selamat sore Pak Yohanes Boni. Selamat sore, Pak. Bapak Pak Yohanes Boni dari mana, Pak? Dari Kendari. Oh, dari Kendari juga. Wah, banyak berarti ini Bu Direktur, kawan-kawan kita dari Kendari. Kawan kita dari Kendari ramai yang hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin banyak Pak Leo. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan semakin banyak. Yang pasti hari ini itu berkahnya adalah kita dilimpahkan rahmat bahwa yang hadirnya sangat bervariatif. Oke, kita sambil menunggu teman-teman di Sumatera Barat. Nusantara Pak Leo. Ya Nusantara. Pak Rudi. Ya Pak. Nusantara Pak Leo. Nusantara. Oh iya Nusantara. Nusantara betul. Betul Nusantara. Assalamualaikum Bu Siska. Farida. Farida. Oh Farida. Farida yang memakai nama Bu Siska. Komputer bersama, Pak. Iya. Ini ibarat mahasiswa yang kehabisan kuota, Bu. Jadi mahasiswa kalau satu kosan kehabisan kuota, dia satu kelas nanti bilang ke dosennya, maaf Pak, kami satu device karena saya kehabisan kuota, biasanya begitu. Oh ini ada juga, kalau kita lihat dari nama ada juga rekan nih, Pak Dr. Sopian dari PKN STAN. Saya coba sapa, siapa tahu ada di dekat laptop atau di dekat handphone. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dr. Sopian dari PKN STAN. Belum dokter, Pak. Belum. Biasanya Pak, kalau udah saya panggil dokter itu setahun, 2 tahun, 3 tahun mendatang jadi dokter. Amin. Amin. Terima kasih Pak sudah bergabung Pak dari PKN STAN. Agak jarang. Kami agak jarang ketemu kalau dari PKN STAN. Oke, baik. Menurut informasi dari Pak Nil tadi yang akan jadi moderator kita pada hari ini tuh Bu Oktri Pak Nil ya? Ya Pak, Bu Oktri yang kemarin jadi Kemarin moderator. Pak, yang pakai pantun-pantun kemarin tuh. Oh iya, pantun. Insya Allah pantunnya lagi tambahkan ya Pak Oktri. Oke, Ciri kita khasnya. akan tunggu Bu Oktri. Kita tunggu Bu Oktri beserta beserta pantun-pantunnya pada hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah pertemuan kelima dari 8 pertemuan dari kurikulum yang kami buat untuk mengupgrade skill penulisan karya ilmiah bagi dosen. Di Bapak dan Ibu, nanti kami akan sertakan juga link untuk e-sertifikat, lalu ada satu lagi link untuk join ke grup jika Bapak dan Ibu ingin join ke grup binaan. Dan ada satu lagi nanti link daftar hadir peserta dari program Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar. Nanti bagi dari Bapak dan Ibu yang mengisi link sertifikat, nanti kami akan buatkan sertifikatnya, tapi tentu materinya akan kami sesuaikan dengan kehadiran. Kalau Bapak dan Ibu tidak hadir di pertemuan pertama, ya materi pertemuan pertama tidak akan dimasukkan di bagian belakang sertifikat tersebut. Di sini, nah Pak Dr. Engkus sudah hadir nih. Assalamualaikum Pak Dr. Engkus. Waalaikumsalam. Batuknya gimana Pak batuknya? Lumayan, masih ada sedikit lagi. Tapi berkat ada webinar, semangat. Saya kebetulan, jadi sore ini itu kebetulan saya mengudaranya nggak dari markas Manglayang. Karena kayaknya tadi nggak sempat, jadi ini mengudaranya percis dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Biasanya kan kalau dari markas Manglayang di belakang ini ada bendera-bendera merah putih biasanya. Hari ini nggak dari markas Manglayang. Lebih dekat kalau ini ya. Dekat ke rumahku. Markas Manglayang. Tadi kalau nggak, oh ini Bu Oktri sudah muncul. Oh iya, ini juga ada nih, ada senior saya nih. Kita coba sapa, siapa tahu ada di dekat device-nya. Assalamualaikum Bu Dr. Mia Wardiah. Kita coba sapa dulu. Oke, siap. Bu Oktri, Assalamualaikum Bu Oktri.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Oktri ini sebetulnya enaknya dipanggil Bu Oktri, Ibu Permata, atau Ibu Lani ya? Lani itu nama keluarga Bang Leo, jadi Bu Oktri saja. Oh Kalau gitu. Permata- Soalnya kalau di Bandung ini yang bernama Oktri itu dulu pernah jadi calon, saya lupa calon wali kota atau calon apa gitu. Amin, mudah-mudahan selanjutnya. Wali kota ke laut. Ya, oke, tinggal 2 menit lagi waktu tenggang kita. Kita mungkin untuk pemanasan mungkin karena sudah kita sapa-sapa sudah, Bapak dan Ibu, sekali lagi kami sampaikan acara ini terselenggara karena kerjasama dari Prodi Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar, DPP Piani, dan Go Akademika. Selanjutnya saya sebagai host akan menyerahkan forum atau room ini kepada Bu Oktri. Bu Oktri nanti akan memoderatori. Pokoknya siapkan saja Bapak dan Ibu. Yang pasti ini moderatornya luar biasa, narasumbernya luar biasa. Kalau saran terbaik dari saya, yang belum bikin kopi dulu. Yang belum minum segera ambil air minum. Yang ibu-ibu yang lupa mematikan kompor, matikan dulu kompornya. Karena kalau pas lagi dengar materi, ingat kompor belum dimatikan, kursinya ditinggalkan, materi terlewat, udah kehilangan informasi yang akan sangat berharga. Oke, baik, sudah 10.30. Saya sebagai host, sebagai pengantar kegiatan sore hari ini, saya Afid Leonardo dari Go Akademika bermarkas di Bandung. Acara kami serahkan kepada moderator, yaitu Bu Oktri. Kepada Bu Oktri, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Leo sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku moderator. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Direktur Pasca Sarjana tadi. Jadi saya akan membuka dengan sebuah pantun, ya. Bunga sekuntum dari pohon talas di Purwokerto anak bersekolah. Assalamualaikum, mohon dibalas. Saya buka acara dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya beserta seisi alamnya sehingga kita dapat menikmati pada saat ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberkahi dan membekali kita ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti saat sekarang ini. Pertama sekali yang terhormat Bapak narasumber kita yakni Bapak Dr. Haji Engkus MSI lewat Sumatera Barat khususnya Batu Sangkar tapi via daring ya Pak ya. Yang saya hormati Ibu Direktur Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar yakni Ibu Dr. Suswati Hendriani MPD yang mana pada kesempatan ini selanjutnya yang saya hormati lupa pula kami ucapkan kepada Bapak Leo selaku Akademika dan yang saya muliakan para peserta Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk tidak memperpanjang mukadimah pada sore hari ini, saya serahkan kepada narasumber kita pada sore hari ini yakni Bapak Dr. Haji Engkus. Saya akan memberi sebuah pantun lagi ya. Beli bakso di Pulau Bali, beli bunga dibuat bonsai. Kalau narasumber sudah memulai, mohon Bapak Ibu dapat Luar biasa. karena ilmunya akan sangat bermanfaat bagi kita berdua.
Untuk moderator, saya persilakan kepada Bapak narasumber kita, yakni Bapak Dr. Haji Engkus, MSI. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Yang terhormat Ibu Direktur Program Puasa Sarjana IAIN Batu Sangkar ya, beserta jajarannya, para peserta, juga dari Go Akademika. Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah, sekalipun batuk-batuk sedikit, namun tetap semangat karena ada webinar sore ini. Gitu ya. Oke, barangkali kita lanjutkan berbaginya yang sempat tertunda hari kemarin gitu ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Sebentar akan kami share dulu bahannya. Tolong ininya di aplikasinya Bang, ini harus host yang share-nya di aplikasinya. Silakan Bu Oktri hostnya. Ini tidak bisa share di sini. Silakan Sudah, Pak Dokter? Bapak. Udah bisa, Pak? Sudah Bapak. Area. Oke. Nah, ya betul ya. Ini takut yang kemarin ya. Tapi maaf, saya tadi cari-cari pantun itu ya. Ternyata pantunnya simpan di mana itu Bang Leo, nggak ada pantunnya. Jadi nanti mungkin pantunnya saya tipkan lagi ke Ibu Oktri ya. Itu pantunnya ya. Mudah nanti ada pantun lagi Ibu Oktri ya. Oke, kali ini sesi kelima ya. Sesi kelima kita akan bahas tentang pendahuluan dan literatur review. Ya, seperti itu ya. Jadi ada dua hal yang akan kita sharingkan pada sore hari ini. Pertama pendahuluan dan kedua mengenai literatur review. Mungkin sebelumnya perlu saya sampaikan juga ya. Ini anatomi yang sempat hari kemarin di-sharingkan. Jadi memang dari pendahuluan ini kadang-kadang langsung tidak ada yang bahas tentang kajian literatur gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Tapi ada juga yang memberikan khusus kajian literatur gitu. Mungkin bisa dilihat di beberapa artikel kan ya, artikel. Ada yang langsung dari pendahuluan tanpa ada kajian atau literatur review itu. Tapi ada juga bagian khusus yang bahas tentang kajian pustaka atau literatur review ini. Itu. Namun demikian mungkin akan saya coba bahas untuk bersatu ya. Ya. Oke. Pendahuluan ya, atau mungkin dikenal dengan introduction ya. Ini tidak lain sebuah pengantar bagaimana seorang penulis mengantarkan ide-ide pokoknya dalam lembar tertentu tentunya ya, karena artikel ini kan terbatas lembaran dan tidak biasanya jarang melebihi dari 20 lembar ya.
Apalagi kalau tulisan itu dituangkan dalam proceeding, ya akan sangat terbatas sekali. Ya. Bahkan kalau lebih suka kena penalti, ya. Saya sering kena penalti oleh Bang Leo karena lebih halamannya. Itu 6 halaman ya kalau proceeding, ya 6 halaman. Sehingga kalau lebih kena cas, aduh ampun. Gitu. 6 halaman. Tapi kalau artikel biasanya ada longgar kan ya, sampai 20-an halaman. Gitu. Namun demikian juga pendahuluan ini tidak semestinya kita kita tulis lebih besar daripada halaman yang lainnya. Ya. Mungkin yang lebih detail di bagian pembahasan ya, bagian hasil dan pembahasan. Adapun pendahuluan biasanya sangat terbatas sekali ya, bahkan di beberapa jurnal dibatasi oleh halaman, tidak boleh lebih dari 3 halaman, gitu. Dibatasi sekali ya. Gitu. Dan saya selalu berpesan dimanapun kepada para penulis ya, hal utama yang perlu diperhatikan adalah author guideline ya. Bagaimana pedoman bagi penulis gitu ya. Itu yang pertama harus diperhatikan ya. Karena ketika tulisan Bapak dan Ibu dimasukkan ke dalam jurnal, tentunya pedoman bagi penulis ini harap diperhatikan gitu. Dan saya yakin itu tidak keluar dari itu semua gitu ya. Itu batasan-batasan atau pedoman yang jadi acuan ketika bagaimana seorang penulis, bagaimana seorang reviewer, bagaimana seorang editor ya untuk menyatukan tulisannya sehingga tulisannya itu mungkin bagi penulis ingin terbit ya, kemudian bagi pengelola jurnal ingin banyak yang baca gitu ya, dan bagi reviewer juga ketika mereview tidak menyalahi dari aturan-aturan yang disampaikan oleh jurnal. Gitu. Oke, poin pertama ya. Ini saya sampaikan satu paragraf pengantar ya. Jangan terlalu banyak paragraf, satu paragraf cukup ya. Gunakanlah kalimat atau kata yang efektif dan efisien ya. Bahkan tidak terlalu jauh dari titik tolaknya. Ya. Tidak terlalu jauh dari titik tolaknya. Kita menerangkan pendidikan ya. Ya kita tidak usah di Zoom jurnal sama bersantiwa soalnya Kang. Tidak usah kita memulainya dari undang-undang dasar terlalu jauh kan ya, atau keputusan presiden atau PP. Sudah keluar dari jurnal ya, tidak seperti itu ya. Jadi kita mulai saja dari titik tolaknya variabel mana ya, kita mulainya gitu ya. Itu paragraf pengantar yang pertama ya. Kemudian selanjutnya 2 sampai 4 paragraf. Konsep dasar teori. Assalamualaikum Bu Dokter. Dan variabel penelitian. Assalamualaikum Bu Dokter. Jadi bagaimana penulis bisa masuk, mencurahkan tulisannya minimal 2 paragraf sampai 4 paragraf. Tidak usah banyak-banyak ya. Tidak usah banyak-banyak, nanti kehabisan halaman ya, halaman. Langsung pada konsep dasarnya seperti apa, teori yang terkait seperti apa ya, gitu. Atau pokoknya ada hasil penelitian bagaimana suatu masalah ini bisa dikaji dalam perspektif teori atau konsep dasar yang menjadi acuan.
tentunya teori-teori yang disampaikan harus teori yang bisa memberikan solusi terhadap fenomena atau masalah dari objek penelitian tersebut. Nah, itu ya, itu. Jadi itu ya. Selanjutnya 3 permasalahan ya. Permasalahan. Ini permasalahan ini seperti hari kemarin saya sampaikan ya. Ini positif nih ya. Positif ya. Jadi sebagaimana hari kemarin sampaikan, jadi masalah itu tidak hanya masalah yang negatif, tentunya ada masalah yang positif, ya, gitu ya. Mungkin akan loncat sedikit, ya, loncat sedikit kepada masalah penelitian biar paham. Kami kutip dari Sekaran dan Bogi ini menyampaikan bahwa masalah ini tidak selamanya negatif, ya. Itu. Jadi bisa saja bersifat positif, kata Sekaran dan Bogi, ya, gitu. Jadi kalau kita biasa dan mengatakan situasi sosial ini merupakan gap antara atau ketidaksesuaian atau diskrepansi antara aktual dan kenyataan, gitu ya. Tapi tidak selamanya itu harus berbuah negatif, ya. Harus juga bersifat positif. Nah, ini nih landasannya ini. Ini sengaja saya kutip ini dari ilmu manajemen sebenarnya, manajemen. Dan sekarang banyak dikutip oleh ilmu lain, ya, termasuk di bidang administrasi publik. Kalau di administrasi publik di disiplin mungkin saya yang bawa, ya. biar tidak negatif terus Bang lah, gitu ya. Jadi kita berpikiran positif sekali-kali, gitu ya. Ya seperti saya dorong terus mahasiswa saya, ya, dalam penelitiannya. Anda jangan meneliti yang negatif terus, ya. Jangan-jangan nanti ke bawah Anda bekerja di birokrasi jadi negatif terus. Makanya sekarang yang positif. Landasannya ini ada teorinya, ya. Itu. Mungkin di awal-awal tidak biasa, tapi setelah ditemukan, ya, jadi terbiasa juga, ya. Ya seperti kemarin saya sampaikan, ya, anak bimbingan skripsi saya ini meneliti Kota Depok, ya. Kota Depok ini berulang-ulang 10 tahun berturut-turut itu mendapatkan penilaian dari BPK dengan WTP, ya. Nanti dikunci dari luar. 10 tahun, ya. Berturut-turut. Jawa Barat ini tidak ada kabupaten kota yang 10 tahun berturut-turut mendapatkan penilaian WTP. Jarang. Tapi ternyata hasil penelitian mahasiswa yang dibimbing oleh saya ada. Coba diungkapkan, ya. Sehingga nanti siapa tahu ini jadi tren positif dalam birokrasi Indonesia, ya. Mudah-mudahan memberikan angin baru dalam birokrasi yang menjadi tulang punggung pemerintahan, ya. Jangan hanya yang negatif terus. Itu, ya. Ini landasannya ini, ya. Jadi kembali ke ini. Jadi masalah ini bisa masalah yang negatif dan masalah yang positif. Nah, itu, ya, itu. Oke, itu yang ketiga, ada permasalahan. Ini penting masalah, ya, harus dikuasai oleh seorang penulis, ya. Karena nanti akan berikan uraian lebih detail lagi dalam bagian pembahasan, ya. Gitu. Oke, yang lainnya ini yang sering disampaikan oleh beberapa narasumber, artinya state of the art, ya. State of the art, gitu. Jadi state of the art ini mungkin secara sederhana bisa saya sampaikan bagaimana sih tulisan-tulisan kita, persamaannya, perbedaannya, novelty-nya, ya,
termasuk orisinalnya. Ya, apa pembedanya? Ya, analisisnya, gitu ya. Mungkin yang lain menggunakan analisis sistem, sedangkan kita menggunakan analisis yang lain. Ya, boleh-boleh saja kan ya, boleh saja. Gitu. Jadi ya ada pembedanya, gitu ya. Ada kebaruannya, gitu ya, novelty-nya. Bisa dilihat dari tadi kan ya, analisisnya berbeda, metodenya berbeda, subjek penelitiannya berbeda. Jadi ada kebaruannya apa? Kebaruan yang akan kita tuliskan dalam sebuah artikel itu apa? Nah, itu harus ada ya, state of the art, gitu ya. Oke, selanjutnya yang kelima, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini menurut saya wajib ini ya. Kalau tujuan penelitian wajib diungkapkan ya, diungkapkan. Sekalipun mungkin bapak-bapak para penulis sudah menyampaikan di abstrak, tapi di sini juga harus disampaikan, mungkin dengan kata yang lain ya, jangan menggunakan kata yang sama, biar ada variasi, gitu ya. Tapi intinya sama, gitu ya. Tujuannya apa? Karena kenapa tujuan harus diungkapkan? Ya karena nanti di simpulan, gitu ya, kita bisa melihat simpulan ini bagaimana, apa ada relevansinya dengan tujuan. Gitu ya. Ketika saya tanya kepada mahasiswa, apa menjadi simpulan sebuah tulisan, rata-rata mereka menjawab simpulan itu adalah merupakan ringkasan, merupakan bukan jawaban tujuan penelitian ya, atau bukan jawaban rumusan masalah, tapi rata-rata mengatakan merupakan ringkasan dari sebuah tulisan. Padahal bukan itu kan, bukan itu. Jadi simpulan itu merupakan jawaban dari rumusan masalah atau jawaban dari tujuan penelitian. Sehingga kadang-kadang atau suatu jurnal mewajibkan tujuan penelitian dituliskan. Itu yang kelima. Oke, yang terakhir ini dari pendahuluan yaitu urgensinya penelitian. Pentingnya penelitian itu apa? Signifikasinya apa sih penelitian kita dengan yang lain? Ya, mungkin teorinya sama, ya. Tentu tempatnya berbeda, ya. Tapi analisisnya mungkin ya, analisisnya berbeda dengan yang disampaikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga inilah urgensinya penelitian ini. Nah, ini ya. Sehingga keenam ini mudah-mudahan ketika Bapak Ibu menulis tidak terlewatkan. Paling tidak itu ya, paling tidak. Tapi jangan juga karena menggebu-gebu kita menulis ya, di awalnya semangat, jadi bagian pendahuluan lebih banyak daripada yang lain. Tidak juga, jangan ya. Jangan, justru diharapkan nanti lebih banyaknya di hasil dan pembahasan seperti itu. Itu barangkali pendahuluan ya, pendahuluan. Oke, masalahnya sudah ya. Oke, kita beralih ke literatur review ya. Kita review. Memang ada beberapa cara-cara ya, cara-cara. Salah satunya adalah seperti ini ya, Yang pertama penentuan bidang penelitian ya. Research fields. Jadi bidang penelitiannya harus jelas ya. Mungkin sebagaimana kita maklumi ini terkait dengan keilmuan kan ya, keilmuan. Ilmu sosial, ilmu humaniora, dan ilmu eksakta. Kita ada di mana ya? Begitu. Itu secara umum seperti itu. Dan lagi-lagi supaya
review kita lebih fokus, topiknya apa ya? Riset topiknya sih apa ya? Apa masalah motivasi? Apa masalah perencanaan? Ya? Apa masalah pengawasan? Nah, lebih detail lagi kan ya, lebih fokus. Ya. Sehingga nanti memudahkan kita untuk mencari apa namanya literaturnya. Ya. Oke, yang selanjutnya yang ketiga penentuan masalah. Nah, research problem, masalah. Jadi masalah ini kan pertama kita identifikasi kan ya. Masalah pasti banyak ya, masalah banyak. Ada 10, ada 12 ya. Tapi ternyata setelah dianalisis oleh kita, oleh penulis, hanya 2 lah. Hanya 1 lah masalah yang paling utama. Nah, itulah apa namanya masalah utama yang perlu kita terus apa namanya fokuskan dalam penelitian ini. Ya. Oke. Yang keempat, perangkuman metode yang ada. Ya. Tadi kan ya dengan state of the art ini metode-metode yang digunakan oleh penulis lain apa ya, metodenya kualitatif apa yang mereka gunakan ya mungkin kita berbeda ya kita diadakan wawancara boleh saja ya wawancara kemudian wawancara ini ya ini wawancara ini didapat dari mana wawancaranya ya bukan karena banyaknya yang diwawancara itu lebih bagus bukan ya bukan kalau kualitatif sekalipun dikatakan depth interview jadi interview yang mendalam ini bukan berarti lebih banyak apa namanya informan lebih bagus tidak juga kan ya ketika itu tidak sesuai dan tidak terwakili ya tidak juga kan ya sehingga mungkin harus dilihat apakah itu penelitian kita merupakan kebijakan artinya kalau kebijakan kan siapa yang penentu kebijakan siapa yang melaksanakan kebijakan dan siapa yang menggunakan kebijakan tentu ketiga ini harus terwakili dalam informan ya sehingga nanti hasil wawancaranya akan lebih akurat nah seperti itu ya ini kita bisa menentukan state of the art metodenya ya itu kayak ada kebaruan dan memang penelitian kita lebih unggul daripada yang lain ya gitu. Oke yang kelima penentuan metode yang diusulkan ya, tadi kan ya kita menggunakan yang mana ya sekalipun sama-sama kualitatif yang mana ya gitu ya kualitatif yang mungkin tadi bisa memberikan apa namanya pencerahan karena ini merupakan kebijakan bidang pendidikan gitu ya siapa yang memberikan kebijakan tersebut siapa yang memberikan apa secara teknik operasionalnya dan siapa pengguna kebijakan tersebut nah itu propose method gitu ya dan terus dievaluasi ya, metode tersebut sehingga muncullah apa namanya tadi apa namanya metode yang pas untuk penelitian itu dan harapan terakhir seorang penulis adalah memang tulisan itu harus dipublikasikan ya harapannya kan seperti itu saya sering mengatakan dengan Bang Leo kan mengatakan begini tulisan paling bagus tulisan yang terbit kan ya ngapain tulisan bagus-bagus tidak terbit menunggu 2 tahun tidak terbit ya mending 3 bulan terbit ya itu ya itu kira-kira ya apa tentunya akan memenuhi apa namanya sistematika dan kajian ilmiah juga ya itu ya oke tuh ya itu beberapa apa cara ya oke manfaat review literatur manfaatnya apa sih dengan mereview ini ya manfaatnya apa ya paling tidak ada 5 ya 5 hal yang pertama bisa memperdalam pengetahuan tentang bidang atau topik yang diteliti ya jadi bidangnya apa lebih khususnya lagi mungkin tadi topik yang lebih spesifik kan ya spesifik bidang tertentu ya sekalipun bicara kebijakan bidang apa bidang pendidikan bidang bencana
atau bidang kebijakan pemerintahan dengan administrasi publik, kan banyak. Atau lebih detail lagi strategi, ya itu saja itu. Ya di bawah kebijakan ada strategi, ya ada lagi teknik yang lebih detail lagi, ya. Nah itu ya. Jadi topik-topiknya mungkin bisa ya tergantung penulis sebenarnya. Penulis mau dibawa kemana tulisan kita, gitu ya. Ketika itu ingin lebih spesifik, ya kita bawa ke strategi, bukannya kebijakan. Ya. Oke, yang kedua perdalam pengetahuan tentang topik lebih detail yang diteliti. Ya. Lebih detail, topik yang lebih detail ya. Tadi ya dari bidang pendidikan yang mana? Pendidikan yang di masa pandemi, gitu ya. Gitu. Atau apakah cocok dengan apa namanya paradigma yang baru dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Nah, itu ya. Nah, karena ada apa namanya hasil penelitian tentang ini karena baru memang digulirkan tahun 2001 ya. Gitu. Oke, lanjut. Manfaat yang ketiga, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan sudah pernah dilaksanakan. Jadi kita merevisi waktu, tentunya bisa memilih dan memilah, ya, memilih. Ini literaturnya apa ada relevansinya dengan yang kita teliti. Ya, kita kumpulkan yang ada relevansinya, yang ada hubungannya. Nah, gitu ya. Kalau makan mie. Itu. Kemudian yang keempat, mengetahui perkembangan ilmu bidang yang kita pilih. Nah, tadi ya. Perkembangan ilmunya sampai sejauh mana, state of the art-nya ini, ya. Mereka sampai mana, kita apakah akan melanjutkan penelitian yang pernah dilakukan, atau memang benar-benar baru, gitu. Ini tergantung kita juga, kan ya, kita juga. Dan yang terakhir dapat menjelas masalah penelitian. Masalahnya tidak kabur dengan hasil penelitian kita, dengan hasil review kita. Diperjelas, ya, diperjelas. Masalahnya apa sih dalam artikel ini? Masalahnya apa sih dalam artikel B ini, artikel C dan D? Jadi dari masing-masing artikel bisa dilihat, ya. Itu barangkali ya. Oke, selanjutnya jenis literatur ilmiah. Nah ini kan ya. Ada berupa paper dari jurnal, ya. Kemudian ada paper dari book chapter. Kemudian ada paper dari conference in the proceeding. Ya, ini harap hati-hati kalau baca proceeding karena singkat padat. Ya. Singkat padat tapi bermakna. Nah, ini kan ya. Betul-betul telik ya. Beda dengan kita baca tesis, ya. Tesis atau disertasi. Ini sangat panjang dan longgar, ya. Sampai berat 100 halaman. Saya saja bikin disertasi, Bang, 500 halaman, Bang. Waktu bikin disertasi, S3 saya 500 halaman. Asalnya lebih, tapi oleh promotor jangan terlalu banyak. Nanti yang bahasanya juga jadi bosan. Jadi disimpelkan jadi 500-an halaman. Itu disertasi, ya. Memang beda ya antara tesis, disertasi dan paper, ya, gitu. Apalagi proceeding, gitu. Tapi kalau kita sudah biasa nulis, pasti akan bisa secara teknis bagaimana mengungkapkan ide pokok dalam tulisan sehingga dapat dimengerti, dipahami oleh pembaca. Nah itu kembali itu kan, jadi pesan kita nyambung pada yang membaca. Gitu. Oke, yang kelima report, ya. Laporan, ya. Biasanya ini laporan dari organisasi, ya, punya WHO, ya. Laporan tentang COVID, ya. Kriteria COVID apa? Ya, ini WHO. Contohnya, ya, atau organisasi buruh, ILO, dan sebagainya. Yang terakhir textbook, ya, textbook, ya. Textbook ini biasanya kita kalau mencari definisi, ya, definisi ya di textbook, ya. Kalau cari di artikel mungkin ada jarang, ya, tapi di textbook akan banyak sekali, ya. Itu, ya. Oke, apa selanjutnya, ya, ada kiat-kiat mereview. Nah, kiat-kiat mereview, gimana cara mereview? Nah,
secara kali besar mungkin ada 3 yang pokok ya, yang pokok. Pertama, pahami masalah penelitian. Tetap masalah ya. Masalah penelitian harus dipahami ya dari artikel tersebut. Pahami, literatur tersebut pahami ya. Bagaimana relevansinya dengan kita, dipilah-pilah dan sebagainya. Kemudian pahami kontribusi ya. Kontribusi kita ini perannya di mana? Akan melanjutkan, akan menolak hasil penelitian orang lain atau bagaimana ya. Pahami kontribusi kita di mana rule-nya ya. Dan yang ketiga, pahami validitas kontribusi. Teori yang digunakan ini seperti apa ya, kaitan dengan hasil review yang Bapak Ibu lakukan ya, seperti itu. Oke, secara detailnya seperti apa? Ya, pertama kumpulkanlah bahan literatur ini ya, kumpulkannya. Kemudian diidentifikasi ya. Identifikasi ini maksudnya mana yang berkaitan, mana yang relevansinya tinggi, mana yang tidak. Nah, itu ya, itu. Kemudian manage dan organize ya. Manage, apalagi banyak sudah dimulai dengan menggunakan banyak Mendeley gitu ya. Sudah mulai disitasi, dipilah-pilah. Nanti permudah ya ketika kita mau masukkan sebuah literatur tulisan ya. Kalau di Mendeley kan akan mudah gitu ya. Oke, yang ketiga, analisis artikel yang relevan ya. Dilihat seperti itu. Analisis artikel yang relevan. Mana sih yang relevansinya tinggi, mana yang kurang gitu ya. Dan berikan tanda oleh kita. Oke, yang keempat, berikan simpulan, highlight ya. Simpulan. Kesimpulannya artikel ABCD yang paling relevan. Yang EFG masih agak jauh semuanya itu ya, seperti itu. Oke, yang kelima, citasi dengan benar ya. Nah, citasi artinya menggunakan tadi kan ya, menggunakan gaya apa yang pas ya, yang pas dimintakan oleh jurnal tersebut ya. Mungkin apa 6, apa 7 atau Harvard style gitu ya, atau IEI gitu ya. IEI ya Bang. Ini susah disebutnya ya, IEI gitu ya. Yang tahunnya di belakang gitu ya. Tinggal pilih ya, di modenya kan ya, modenya di view-nya. Oke. Yang keenam, dari mereview ini mudah dibaca dan dipahami. Ya, mudah dipahami kan, jangan sampai reviewnya susah ya. Dan kadang-kadang tadi seperti saya sampaikan, review ini kadang-kadang disatukan dengan pendahuluan ya. Tapi ada juga yang khusus bahas tentang konsep literatur review ya. Ada gitu ya. Coba nanti di akhir ini mungkin akan saya sampaikan, akan saya perlihatkan ya gitu. Oke, wah ini organisasi yang mengindeks jurnal. Mungkin Bang Leo akan lebih paham ini ya. Ini ada WOS, ada Scopus, ada Scholar ya. Mungkin ada banyak lagi sebenarnya. Dan interaksi kepribadian dalam suatu situasi. Barangkali ya ternyata lebih singkat. Pak Ariman kayaknya Pak, suaranya itu lebih. Kalau untuk level kelompok, coba nanti. Itu adalah anggota kelompok dari dinamika kelompok dan nilai-nilai yang dianut oleh. Maaf Bapak, mengambil alih sebentar. Bapak Muhammad Hashim, mohon dinonaktifkan mikrofonnya. Coba ini kebetulan ini Bu Moderator akan berikan contoh artikel yang di dalamnya ada ini ya. Nah ini kan, ini saya berikan contoh artikel ini Sinta 2 nih ya, Sinta 2. Komunikasi kebijakan bantuan pangan non tunai melalui warung. Nah,
ini dimulai dari apa namanya pendahuluan, ya. Tadi yang kita sampaikan, kemudian ada landasan konsep di dalam pendahuluan, ya. Jadi pendahuluan ini, landasan konsep ini biasanya ada dua hal yang harus disampaikan oleh penulis, yaitu kajian penelitian sejenis. Nah, ini cinta dua nih ya, cinta dua ya. Jadi Bapak dan Ibu menyampaikan kajian penelitian sejenis. Nah, boleh 2, boleh 3, ya, tapi jangan terlalu banyak lah. Sebenarnya 1 saja cukup ya. Asalkan yang penting tadi kan ada state of the art-nya itu kan ya. Gitu. Kemudian setelah penulis menyampaikan kajian penelitian sejenis ini, apa novelty-nya, apa analisisnya berbeda dengan yang ditulis, kemudian menyampaikan teoritisnya kan ya. Nah, seperti itu. Itu yang nyata-nyata disebutkan dalam sebuah ini kan ya, sebuah jurnal kan ya. Tapi ada lagi yang tidak ya. Lagi yang tidak ya, tidak menggunakan itu. Nah, gitu ya. Jadi tergantung bagaimana jurnalnya sebenarnya. Jurnalnya ingin menyampaikan itu, ya makanya saya sering menyampaikan pahami apa namanya pedoman atau petunjuk bagi penulis, author guideline, ya. Pedoman penulisnya dipahami, dibaca, kemudian itulah yang menjadi kerangka kita untuk menulis. Ya. Itu barangkali Bu Moderator ya, apa namanya Bapak hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak puas ya. Kalau tidak puas ini kan bertanya ya. Dan kalau saya tidak bisa menjawab nanti dibantu oleh Bang Leo. Oke, silakan pantunnya nanti ya, waktu ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Engkus MSI yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kita bersama. Selanjutnya mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi lebih lanjut, dipersilakan, boleh langsung dan boleh dalam kolom komentar. Ada beberapa permintaan Bapak Dokter di sini ada yang meminta untuk materi yang sudah Bapak share ke grup ke Zoom ini. Oke, nanti ada di Go Akademika ada. Ya, sebelumnya bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup Go Akademika, di grup WhatsApp Go Akademika, silahkan bergabung karena sudah di-share oleh Bang Leo link ke grup Go Akademika, dan materi untuk sore hari ini akan di-share nanti oleh Bang Leo ke grup Go Akademika begitu. Ya, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Ya, di sini sudah ada penanya Ibu dari Ibu Irta Sulastri, Bapak. Ya. Membedakan literatur review dengan kajian penelitian terdahulu. Mohon penjelasannya, Pak. Bagaimana membedakannya? Saya ulangi lagi, bagaimana membedakan antara literatur review dengan kajian penelitian terdahulu? Begitu kata. Silakan, Bapak. Oke, terima kasih ya. Dari Ibu siapa, Ibu Moderator? Ibu Irta Sulastri, Bapak. Nah, Ibu Irta ya. Apa bedanya literatur review dengan kajian terdahulu? Nah, ya tadi kan makanya itu untuk apa namanya memberikan novelty-nya kan ya, novelty dari apa namanya sebuah kajian literatur ya. Kalau kajian pustaka ini kan bisa berupa bagaimana kita bisa memberikan dengan teori-teori yang dilakukan sebelumnya. Nah, gitu kan ya. Gitu. Jadi
ada apa namanya pembedanya kalau apa namanya penelitian sebelumnya mungkin bagaimana sebuah teori ini diterapkan oleh penulis lain, ya, gitu ya. Tapi ketika kita akan mengungkapkan, tentunya ada pembedanya, ada state of the art-nya itu apa, analisisnya, gitu ya. Atau tadi mungkin bagaimana kita bisa mengeksplorasi apa namanya informan, ya. Informan itu kan merupakan inti dari penelitian kualitatif, ya. Bagaimana bisa mengeksploitasi seorang informan sehingga betul-betul apa namanya masalah-masalah penelitian ini bisa terungkap. Itu Bu ya. Itu diantaranya apa yang membedakannya antara literatur dengan penelitian sebelumnya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Engkus. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Tute. Mohon maaf ini Bapak atau Ibu. Untuk membedakan novelty, berapa artikel terdahulukah kita sajikan ke artikel kita? Begitu Pak pertanyaannya. Silakan Bapak. Oh, itu menurut saya tidak berarti lebih banyak lebih bagus ya. Tidak juga ya. Nanti malah penuh oleh hasil penelitian orang lain ya. di kajian literaturnya. Makanya nanti ya biasanya paling banyak juga 3 atau 2 gitu ya. Tapi sebenarnya 2 pun atau 1 pun ketika itu sudah cukup jadi apa namanya pembeda ya dianggap cukup ya. Ya nanti disampaikan bagaimana tadi state of the art-nya ya, state of the art-nya. Persamaannya seperti apa, perbedaannya seperti apa, kemudian analisisnya, teori yang digunakan, objek penelitian, masalahnya, seperti itu. Nanti digali dari hal seperti itu sehingga dapat membedakan antara tulisan kita dan tulisan sebelumnya. Bahkan di tulisan sebelumnya juga sering dikatakan ada keterbatasan, ya. Ini cuma sampai di sini, yang lainnya mendalami masalah apa, nah gitu. Karena keterbatasan ya, termasuk kita juga menulis ya nanti tidak mungkin akan lebih apa namanya lebih mendalam, lebih sempurna ya, ada keterbatasan tetap ya. Makanya disarankan pada penulis yang lain nanti hal apa yang belum, nah gitu itu ya. Itu jadi tidak usah banyak-banyak tapi tadi ya persamaan, perbedaan, kemudian novelty-nya apa, analisisnya apa, subjek penelitiannya, nah gitu. Dibedakan dari itu nanti bisa kelihatan. Itu Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Engkus. Selanjutnya ada yang menunjuk tangan gini Pak. Mbak Ibu dari Bu Sri Yunarti. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Oktri. Dan selamat sore Pak Kang Engkus. Ini saya menarik sekali untuk menentukan pendahuluan ini. Kadang-kala kan kita memulai pendahuluan ini sering jadi dilema. Nah, saya melihat tadi dari uraian Bapak, yang pertama itu mengantarkan ide-ide pokok. Nah, itu cukup dengan 1 paragraf. Ya, mengantarkan ide-ide pokok ini apakah sama dengan rumusan masalah yang akan kita bahas atau apakah sama dengan fakta sosial? Nah, gimana menentukannya, Pak? Dia menjadi 1 paragraf. Ketika di tempat lain juga kita akan lihat ada ide-ide pokok itu sama dengan fakta-fakta sosial. Nah, cukup 2 paragraf atau 1 paragraf. Nah, ini bagaimana caranya, Pak? Apakah memang untuk meletakkan atau mengantarkan ide-ide pokok itu hanya cukup dengan 1 paragraf? 1 paragraf itu berapa baris? Nah, ini mungkin karena kita kan ketika di jurnal itu kan ditentukan ini pendahuluan ini hanya terbatas beberapa kata, 500 kata atau
apa 200 atau gitu bagiannya. Jadi bagaimana cara pencerahannya? Mohon pencerahannya Pak, ini bagaimana untuk menyampaikan fakta-fakta sosial atau ide-ide pokok tadi, apakah sama dengan rumusan masalah yang akan kita cari atau yang akan kita buat. Terima kasih Bu Bu Otri dan Kang Kus, mohon pencerahannya. Oke, langsung saja Bu Moderator atau gimana? Langsung? Ya silakan Bapak. Oke, jadi betul ya Ibu Sri, ketika kita memulai di pendahuluan ya, itu tentunya kita harus ingat bahwa kita dibatasi oleh argo kata ya. Argo katanya dibatasi, sangat dibatasi, tidak boleh berlebihan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Bahkan ada yang tadi kan 500 kata, 400 kata itu, sehingga gunakanlah kata-kata yang efisien. Gitu ya. Jadi fungsi pendahuluan itu kan di paragraf awal itu hanya mengantarkan, ya, mengantarkan ide pokok yang Ibu sampaikan. Sepertinya Ibu bisa menangkap dari fenomena yang teliti, ya, apa sih ide pokoknya yang mau diungkapkan. Gitu ya. Jadi mungkin satu paragraf saja, tidak usah kebanyakan paragraf. Gitu ya. Paragraf nanti apa namanya, hal lainnya mungkin bisa habis oleh pengantar. Nah, juga pengantar kan ya, cuma mengantarkan bagaimana orang mengerti, oh ini ternyata Ibu Sri ini maksudnya menyampaikan gagasan tentang apa namanya, pendidikan berbasis ya, pendidikan yang kampus merdeka belajar. Saya hukum Islam Pak. Oh, hukum Islam. Iya. saya kurang paham untuk hukum Islam ya. Kalau administrasi mungkin saya bisa memberikan contoh. Gitu ya. Ya, atau contoh lain bisa dicontohkan kalimat Pak, atau bahasanya untuk pembuka awal itu. Ketika kita akan menjelaskan, mengangkatkan ide-ide tadi Pak. Ya, tadi kan menyampaikan anggota-anggota dari kelompok kami. Ada saya sendiri, ada Rabani, tulisan awal kita, dari kelompok ya, ini. Lalu ada Ina Marlina, Yani Magun, Tanti Tresnawati, ini Yanti nih, dan Ari Krisdayanti. Mohon maaf Bu Yanti, mohon bantu unmute yang terlebih dahulu Bu. Ini adalah poin dari kelompok kami. Yang pertama ada persepsi konsumen. Yang kedua ada proses pembentukan persepsi. Hostnya siapa? Yang ketiga ada faktor-faktor persepsi. Bapak. Untuk materi pertama akan dijelaskan. Materi pertama mengenai persepsi konsumen. Definisi persepsi konsumen. Persepsi adalah proses saat seseorang memilih, mengorganisasi, serta menginterpretasikan. Tolong Bu Yanti, hostnya mestinya di-mute saja tuh. Gambaran secara keseluruhan. Mungkin minta bantu Pak Angkus untuk menjadikan Otri sesuatu yang masuk serta menciptakan sensasi bagi seorang. Contohnya seperti produk, kemasan, merek, dan iklan. Hostnya tadi dipindahkan ke narasumber, jadi hanya narasumber yang bisa lanjut. Persepsi dapat diartikan sebagai makna yang kita temukan berdasarkan pengalaman masa lampau. Rangsangan yang kita terima melalui 5 indera. Ini akun siapa, Otri? Persepsi konsumen adalah suatu proses yang linknya dari Go Academica, Bapak. Oh, bukannya punya Yayan. Kalau Yayan bisa diklaim host. Rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Lalu ada tahapan persepsi Pak Dr. Engkus, itu hostnya Pak Dr. Engkus. Diklik aja di Bu Yanti lalu dimute. Atau lalu dimute. Pak Dr. Engkus sekarang hostnya, tadi Bu Oktri salah oper. Yang merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor atau alat indera melalui saraf. Ada dilihat di nama Bu Yanti, diklik di sudut kanannya, di partisipan. Tadi Bu Oktri salah oper soalnya, harusnya nggak usah di hostin Pak Angkus ya. Yaitu hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan dan share screen-nya dimatiin dulu Pak Angkus. Share screen-nya matiin. Oke, di Bu Yanti yang keluar sumber suara ada titik 3.
menurut cara Atas nama Yanti, klik titik 3. Di kotaknya Bu Yanti itu ada titik 3, lalu di mute di situ. Yang ini. ya stimuli yang terpilih ini nanti Nah, tuh yang Yanti itu, yang Yanti yang keluar suara. dan dimaknai. Diklik di titik 3. Individu akan menginterpretasi stimuli yang Klik terjadi titik 3 di sudut kanan atas nama Yanti. sehingga stimuli itu diseleksi, diorganisir, dan Ya. Diklik lalu di mute, oleh Pak. konsumen. Diklik di Lalu situ. ada proses Ada pemindahan mute informasi tulisannya. ke memori jangka panjang atau biasa Ada, disebut Bang. dengan long term theory. Yang pertama ada sensory memory. Kalau enggak, Sifatnya klik yaitu lagi Bu sementara, Oktri, kapasitas klik titik tinggi, 3 lamanya 1 Bu Oktri, detik, sudut kanan Bu berupa Oktri, penglihatan lalu atau beberapa detik dipindahkan pendengaran. hostnya ke Bu Oktri. Yang kedua ada short term memory. Sifatnya singkat, informasi yang sedang dipakai, kapasitas terlama, dan lamanya kurang dari 50 detik. Lalu yang ketiga ada Ganti, long term ganti. memory yang sifatnya permanen, kapasitas tidak terbatas, dan lamanya permanen. Materi yang kedua Itu akan hanya dijelaskan lewat oleh Pak Engkus rekan bisa saya, itu yaitu dilakukan. Ina Marlina. Hanya lewat Pak Dr. Engkus. Pak Angkus bisa. Yang mute kan ya. Ada atas, nah Bu Yanti udah, oke. Ya Sip. sudah, oke. Saya. Sip. Kalau Hostnya bisa, hostnya kembalikan aja ke Bu Oktri, Pak. Bu Oktrinya salah tadi, salah oper. Ya. Oke, sip. Oke. Selesai kan ya? Disangka bukan fase saya. Gitu ya Ibu Sri tadi kan ya, Ibu Sri ya. Jadi Ibu pandai-pandai mengantarkan sesuatu kan ya. Mengantarkan sesuatu dengan ide pokok tulisan Ibu itu apa sebenarnya ya. Nah, ide pokok tulisan itu apa yang mau diungkapkan. Hanya dengan satu paragraf Ibu ya. Itu ya. Itu barangkali Ibu Sri ya. Ya. Mungkin kata pembukanya apa apresiasi kata pembukanya mungkin studi ini akan menulis, akan membahas atau bagaimana bahasa bagusnya Ya boleh itu kan gaya menulis dari masing-masing penulis beda-beda ya. Ya. Boleh. Tapi yang Boleh. bagusnya gimana Kang Kus? Ya tadi selera kan ya. Selera Ibu apa sih sebenarnya itu ya? Paling Boleh tidak kan? bandingkan selera Kang Kus gitu. Nanti berbeda. Berbeda. Biar jebol Itu juga sisanya. bagus. Tadi yang disampaikan banyak Sri ini mengawali apa? Pakai nggak akutin dulu. Boleh, nggak apa-apa ya. Oke, Yang penting itu jangan nggak terlalu apa-apa ya. atas, terlalu jauh gitu ya. Kita menjelaskan sesuatu kita mulai dari undang-undang dasar terlalu jauh gitu ya. Iya. Nah, dari fenomena aja yang terjadi saat itu gitu ya. Gitu. Biar tidak terlalu ngawang-ngawang. Ya. Itu Bu Sri ya, intinya seperti Ya, itu. ya. Oke, terima kasih Kang. Ya. Oke, itu Ibu Uho ya. Tri. Ya, baik. Bukan, Terima yang ada kasih yang Bu raise Sri hand, Pak. Sunarti dan juga Bapak Engkus. Ada lagi nih Pak di kolom komentar pertanyaan dari Bapak Ari Purwanti. Bapak atau Ibu ya. Pak Engkus, bagaimana membuat statement of the art yang oleh para reviewer bisa langsung ditangkap karena terkadang samar antara fenomena dengan statement of the art. Nah, seperti itu pertanyaannya Pak. Bagaimana caranya supaya langsung diterima ya. Luar biasa ini ya, luar biasa. Ya itu kan mudah-mudahan sih Bapak bisa nulis langsung diterima ya, sih itu ya mudah-mudahan. Tapi intinya banyak latihan lah ya, banyak latihan. Kita banyak menulis, dicoba lagi itu ya. Jadi ya mudah-mudahan begitu nulis langsung diterima ya. Tapi pengalaman saya tidak juga ya, seperti itu. Jadi tadi kan bagaimana kita bisa memulai menulis itu ya dari ada keberanian ya, ada keberanian. Jangan sampai hanya angan-angan tuh ya, ingin menulis tidak pernah diterbitkan. Ya akan kapan kita bisa mulai gitu ya? Ya seperti maaf ini teman saya ya selalu jadi penulis kedua gitu ya. Mungkin kurang pede atau apa, harus saya aja yang pertamanya gitu ya. Ya karena memang tidak pernah itu, tapi saya coba kemarin
ada teman saya untuk jadi penulis ke-1 gitu ya, seperti itu. Akhirnya ya terbit juga ternyata gitu ya. Jadi harus mencoba gitu ya, biar nanti apa namanya kawah candra di mukanya itu di yang sebenarnya gitu ya sebenarnya. Kami kan hanya bisa mengarahkan saja seperti ini, persamaannya, perbedaannya, novelty-nya, analisisnya, subjek penelitiannya seperti itu. Tapi pas pelaksanaannya kan kembali ke penulis juga, seperti itu. Jadi mohon-mohon nanti Bapak dan Ibu dicoba menulis, kemudian disubmit saja, coba sembarangan kemana aja itu. Yang penting tulisan Bapak dan Ibu sesuai dengan bidang kajiannya. Insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa. Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Engkus. Ada lagi nih Pak yang ingin bertanya, silakan Bapak atau Ibu Rosna Wintang, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materinya Pak Engkus dan terima kasih Ibu Oktri sudah memandu acara kita pada sore hari ini. Saya Rosna Wintang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. Ya. Terima kasih banyak sharingnya. Ada 2 yang saya ingin konfirmasi Pak Engkus. Yang pertama adalah menurut pengalaman Bapak pada tim reviewer ya, di mana artikel Bapak itu disubmit, apa yang paling urgen ya dan paling sulit ya, yang selalu dikomen atau dioret-oret oleh tim reviewer, Pak. Khususnya kalau misalnya itu jurnal yang reputasi dengan Scopus misalnya yang paling tinggi gitu ya. Jadi misalnya Q1 atau Q2, kalau misalnya Pak Engkus tulisannya banyak Q1 atau Q2, apa itu yang paling sulit Pak yang biasa dioret-oret oleh tim reviewer? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya tadi sepakat dengan apa yang Bapak bilang bahwa tulisan kita apapun wujudnya, tapi kalau dia submit, dia terbit, berarti itu sudah bagus itu, ya. Daripada kita membuat tulisan banyak sekali tapi tidak pernah terbit, saya kira itu tidak ada juga maknanya. Ya, tetapi Pak, yang biasa membuat para penulis, termasuk saya pribadi, itu kadang-kadang, ya, menurut pengalaman saya di latar belakang atau pendahuluan ini itu biasanya sulit Pak kalau kita buat artikel, beda kalau buat tesis atau disertasi ya, karena kalau artikel ini ya kan kita sudah bicara tentang hasil, sudah ada hasil yang kita paparkan di situ mengenai artikel yang kita tulis, sehingga kadang-kadang saya secara pribadi Pak masih sulit itu menutup latar belakang itu ya. Kira-kira permasalahan, apakah permasalahan yang saya munculkan di bagian akhir itu latar belakang, atau kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa itu beda katanya Bu Ros antara permasalahan atau rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian ya. Karena saya ikuti tadi yang Bapak sampaikan bahwa poin kedua yang paling penting itu masalah penelitian. Apakah kita karena artikel yang saya tulis itu tidak dirumuskan rumusan masalahnya Pak, tapi dimuat. Saya cuma membuat sebuah pernyataan di akhir latar belakangnya itu menampilkan gap antara apa yang sudah ada, baik itu teori dan riset terdahulunya, dengan apa yang ingin saya kaji. Tetapi saya lihat ada juga jurnal yang memang dirumuskan itu pertanyaan penelitiannya. Tetapi kadang-kadang kami bisa sulit membedakan Pak Engkus, yang mana itu rumusan masalah, yang mana itu pertanyaan penelitian gitu ya. Makasih banyak Pak Engkus. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, jadi yang paling utama ini menurut saya menulis itu template-nya harus sama, ya. Template, jadi template-nya harus sama persis apa yang diminta oleh jurnal itu. Ketika ibu bapak menulis template sudah beda, reject, gitu ya. Jadi template aja dulu pertama, gitu ya. Pas lihat itu, oh ini apa namanya judulnya ternyata di persyaratannya jangan lebih 15 kata. Ini ibu 20 kata, reject kan ya. Nggak boleh, harus 20 kata. Saya kan gitu ya. Kemudian terus ke bawah lihat abstrak. Abstraknya yang ibu sampaikan tidak boleh lebih 110 kata gitu ya. Nah, ternyata ibu 161 lebih 11 kan ya. Reject lagi kan ya. Jadi kita harus apa namanya perhatikan betul-betul template-nya, author guideline-nya itu baca secara seksama ya, sehingga ketika ibu nulis ya harus ulang ini sudah sesuai dengan author guideline tidak ya. Kalau tidak sesuai, oh ini ternyata ini sesuai gitu ya. Kemudian apakah ya mungkin pengalaman saya menulis ya akan lebih praktis ya, lebih mengena ketika ibu akan memasuki suatu jurnal, kita download jurnal yang terbit ya. Jurnal terbit di download saja. Kita belajar dari jurnal yang diterbitkan oleh mereka. Itu apa sih gitu ya? Sebenarnya dipelajari gitu ya. Tadi review literaturnya seperti itu ya, pelajari. Oh iya, ternyata rumusan masalahnya di kebiasaan di jurnal ini tidak jelas disebutkan. Ada seperti itu kan ya. Tapi dengan apa namanya kata-kata yang dibalut gitu ya, dibalut. Tapi intinya sama, itu menyampaikan rumusan masalah ya. Ya kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin lebih pada kebiasaan jurnal itu seperti apa ya. Kita masuk ke dalamnya. Nah, gitu ya Ibu Ros ya seperti itu. Iya Pak. Sehingga nanti kita apa namanya? Ya kita total masuk ke jurnal itu ya. Jadi kalau banyak kita biasa nulis di jurnal ini pindah ke sini pasti beda itu ya. Saya pernah menulis di Sinta 2 yang di apa namanya komunikasi, pindah ke yang UNER. Beda itu gayanya. Wah, ini beda lagi. Jadi harus total ya, total seperti apa yang diminta oleh apa namanya jurnal itu. Sehingga kita masuk ke dalamnya, kita melebur di dalamnya. Oh iya, itu ya. Alhamdulillah selalu apa dapat kemudahan, ya, kemudahan. Kemudian apa yang oret? Ya, kadang-kadang memang kalau di sana ada 2 reviewer, gitu ya, suka beda-beda, itu ya, beda-beda. Ada yang satu memang concern kepada format, gitu ya, harus sama persis formatnya. Kata-kata tidak boleh lebih ada, gitu ya. Kemudian udah selesai di review 1, yang kedua punya novelty-nya itu ya. Nah, itu novelty karena dikejar terus novelty itu ya. Novelty apa yang baruan yang kita tulis ya. Nah, kita sehingga harus bisa membedakan betul-betul ini apa dianalisisnya gitu ya. Apa memang nanti di subjek penelitiannya atau di mana itu ya. Atau mereka mengatakan harus dicantumkan mereka menguraikan hanya sampai di sini. Ya. Kita melanjutkannya pada hal-hal yang lebih detail lagi. Nah, gitu. Jadi ada usahakan Ibu Ros kalau menulis ada pembedanya yang dengan yang lain ya. Pembedanya dimunculkan, diunggulkan oleh kita. Ya, seperti itu. Jadi sehingga apa namanya pengelola jurnal atau reviewer itu bisa melihat oh ini ternyata ini maksudnya ini. Nah, gitu ya. Ya, jadi supaya bisa mendorong bagaimana reviewer atau pengelola jurnal tertarik bahwa artikel kita lebih unggul dengan yang disampaikan sebelumnya. Nah, gitu Bu Ros ya. Ya itu pengalaman ya. Nanti mungkin sejalan dengan pengalaman Ibu nulis, insya Allah bisa ya. Insya Allah ya. Iya Pak. Bisa. Tadi mungkin Pak saya masih bisa Pak nyambung tadi. Ya. Iya. Itu Pak, maksud saya contohnya itu antara riset problem tadi sama riset question itu Pak. Jadi
pertanyaan penelitian sama permasalahan penelitian. Kadang-kadang ini rancu, Pak. Kadang-kadang kami berdebat juga itu kalau menguji antara riset question sama riset problem. Terima kasih, Pak. Nah, problem statement ya, pernyataan problem dan pernyataan rumusan masalah seperti itu. Ya intinya tadi kan ketika Ibu Ros ingin masuk pada satu jurnal, ya Ibu harus sudah masuk ke dalamnya. Bagaimana sih kebiasaan menulis di jurnal itu? Nah itu yang penting, Bu ya. Jadi kita tidak bisa membawa arah diri sendiri itu ya. Wah ini menurut saya kan di kampus penguji itu ya, penguji. Lo masuk ke jurnal itu ya enggak apa-apanya. Saya juga pernah seperti itu. Saya ini kan dokter tuh ya. Ngapain sampai oleh reviewer curhat-curhat seperti ini, kan sakit sebenarnya gitu ya. Tapi ketika oh iya ternyata ketika kita masuk ke suatu jurnal kita jadi bodoh lagi gitu ya. Gitu ya. Bodoh lagi, Bu. Saya merasakan itu. Bodoh lagi kita, bodoh ya. Bodoh ya, belajar saja. Kita belajar apa yang diminta oleh reviewer, kita penuhi gitu ya. Sehingga kita sebagai penulis patuh dan taat kepada arahan daripada reviewer. Jangan melawan reviewer, jangan sekali-kali. Pasti di reject gitu ya. Gitu murasnya. Ya, makasih Pak Enggus. Ya, makasih Pak. Sabar dan terus ya diikuti. Insya Allah bisa ya, insya Allah ya. Insya Allah kesabarannya ya akan menentukan ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi Mangga? Baik, terima kasih Ibu dan juga Bapak Dr. Engko. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom komentar Pak dari Bapak Hani Bikraf. Saya mensubmit jurnal dengan topik manajemen operasional ke Sinta 2 di Unair dan UNES, namun selalu di-reject dan saya sudah sesuai dengan format yang diminta. Boleh minta tipsnya apa yang membuat di-reject, fenomena yang diangkat sesuai dengan kondisi saat ini. Silakan Bapak. Ini pengalamannya sama nih Bang ya. Ya, Dikira saya tidak pernah di-reject oleh Unair. Wah, kalau kami lebih parah Pak, pernah di-reject, habis itu ketika artikel diturnitin di student paper kan di Unair, mabok kita langsung. Nggak bisa dipakai artikelnya untuk ke jurnal lain. Unair. Unair itu ya. Unair saya berani sebut. Tapi alhamdulillah ya berkat itu terus kita belajar ya. Tadi jangan kapok ya, jangan kapok, belajar terus. Saya juga di Unair ditolak dan kemarin alhamdulillah dengan almarhum Pak Samsir bikin artikel juga bisa terbit ya. Berkat pengalaman yang lalu sebenarnya. Jadi tadi Pak jangan pernah kapok ya. Jadi terus saja menulis, kemudian terus mengadakan pendekatan pada pengelola gitu ya. Ada pengelola artinya penuhi apa yang dia minta, maksudnya gitu ya. Penuhi apa yang dia minta. Insya Allah ya, insya Allah memang Unair ini hampir, saya juga kemarin yang Sinta 2 sampai setahun lebih lah baru terbit ya. Ya Desember ke Desember ya, setahun gitu. Jadi mungkin harus dipenuhi saja apa yang dia minta ya, dan ketika itu ditolak bikin lagi yang lain ya. Mungkin banyak lah, menurut saya banyak cara ya. Ketika itu topiknya tidak relevan, kita cari lagi yang lain. Kan kalau di Unair seperti itu kan ya. Jangan kita paksakan ide kita harus sama dengan ide mereka. Jangan ya. Jadi ide mereka harus diadopsi oleh kita gitu. Baru kita masuk ke dalamnya ya. Gitu ya. Karena tadi seperti saya di awal ketemu kemarin kan ya, menulis itu selera ya. Itu jadi selera. Jadi kita tidak bisa memaksakan selera kita ya. Selera mereka yang harus diikuti oleh kita. Gitu ya. Itu Pak ya. Ya selamat berjuang ya. Pak. Saya ada tipsnya. Ya. Pertama, paradigma berpikirnya harus diubah. Jadi bukan Unairnya, bukan kampusnya. Targetnya apa? Sinta 2. Nah, kalau targetnya Sinta 2, jangan kampusnya ditargetin. Maka cari jurnal Sinta 2 yang lain. Cara carinya gimana? Kita di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga kita sempat bahas soal itu. Maka cari jurnal Sinta 2
yang ranking Sinta 2-nya di Sinta itu agak ke bawah. Waktu awal-awal pertemuan kita, mungkin Bapak dan Ibu masih ingat. Jadi jangan ke kampusnya, karena mau terbit di Sinta 2 manapun ya sama aja nilainya. Sinta 2 UGM 25, Sinta 2 IAIN Batu Sangkar juga 25, atau Sinta 2 Publisher Independen juga 25. Sama-sama aja. Jadi lupakan kampusnya, pindahkan ke target Sinta 2-nya. Kalau tips dari kami biasanya kayak gitu, Pak. Jadi kalau kita ketika mencari Sinta 2, carilah Sinta 2 level paling bawah kalau kita pemula. Kalau kita nembus Sinta 3 aja belum pernah. Nembus Sinta 4 aja belum pernah. Jadi kalau kita masih pemula dan pengen langsung Sinta 2, ya cari Sinta 2 yang gampang ditembus. Kayak Pak Dr. Engku saya masih ingat ditolak di UGM Unair, tapi di Unisba kalau nggak salah langsung terbit Sinta 2 kan? Ya, betul. Nah, itu artinya tetap Sinta 2, tapi ranking Sinta 2-nya diturunkan tanpa mengurangi esensi, tanpa mengurangi kualitas artikel kita. Kalau di jurnal itu Bapak dan Ibu ada namanya acceptance rate. Jadi ada namanya rate dari penerimaan artikel. Kalau ada yang 85%, ada yang 65%, ada yang 35%. Kalau Scopus berapa? Scopus ya paling 5, 10, 15%. Kalau Sinta 2 ya sekitar 35% acceptance rate-nya. Kalau jurnal Sinta 3, Sinta 4 lebih tinggi, jurnal nasional lebih tinggi lagi. Jurnal baru berdiri mungkin bisa 95% acceptance rate-nya. Maka kita penulis itu harus tahu ada teori supply and demand di situ. Ada teori kesempatan, ada teori peluang di situ. Mungkin sedikit itu Pak, tips tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Saya tambahkan sedikit boleh Pak? Dan ini ada tambahan sedikit ya, tambahan sedikit Ya. untuk ingat ya. Bu Oktri Oke. ingat ya, boleh ya? Oh, Pak Engkus dulu. Oke. Silakan Bu. Silakan Bu. Oh, saya, oke. Mungkin saya perkenalkan sedikit keseharian saya juga editor in chief jurnal Takdib Sinta 2, Bapak Ibu. Jadi biasanya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Afid juga tadi, Pak Filio, Pak Engkus juga, itu sebetulnya untuk penerimaan sebuah artikel itu kita memang sangat memperhatikan. Yang pertama itu kepatuhan dari penulis terhadap template yang kita punya. Template-nya seperti apa, itu apakah penulis patuh enggak dengan itu. Kalau nggak patuh, kami sudah dilihat dari pertama itu, ini tipenya nggak patuh, ini nggak bisa nih. Itu yang pertama. Yang kedua, kami lihat dari similarity-nya Bapak Ibu. Similarity kami udah bilang bahwa untuk tahap awal untuk masuk ke jurnal kami, maksimal similarity-nya itu 35. Kalau di atas itu, kami langsung tolak. Reject. Sebagus apapun kami enggak peduli. Langsung di reject. Tolak aja. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, itu novelty, sebagaimana disampaikan oleh Pak Angkus tadi. Kalau nggak ada sesuatu yang baru, ya kemanapun dibawa itu tetap saja nggak ini. Jadi kemampuan Bapak Ibu untuk menunjukkan state of the art atau novelty-nya itu penting sekali. Bisa judul yang sama dilakukan oleh orang, tapi yang diperhatikan adalah apa yang baru dari yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya begini, judul yang sama segala macam sama, tapi pas ada nanti teknik analisis data yang digunakan orang itu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Artinya itu ada kebaruan atau subjek penelitiannya atau mungkin yang lain-lainnya. Yang penting ada sesuatu yang baru. Berhasil Bapak Ibu menunjukkan kebaruan itu. Iya memang banyak riset yang dilakukan oleh orang terkait dengan ini. Tapi di sini ada sesuatu yang baru, ya ini. Dan ini belum ada dibahas orang pada artikel-artikel sebelumnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kebaruan dari penelitian itu sangat penting sekali. Itu berikutnya lihat juga Bapak Ibu. Kami juga ada sudah menolak ya. Ada penulis tertentu itu karena dia lolos pertama tempat kami, 2 kali kita berikutnya dia ganti-ganti Pak, ditukar posisi. Dia sebagai penulis utama, berikutnya dia menjadi penulis kedua, berikutnya dia sebagai penulis ketiga. Pokoknya dia masuk terus ke artikel kita. Oh kalau begini nih, baru sistem artikel kita nih. Nggak mungkin masuk-masuk terus. Kan setiap terbit itu harus orangnya berganti-ganti ya. Yang edisi ini ya, ini orangnya. Edisi berikutnya, ini orangnya. Edisi berikutnya, ini orangnya. Nggak bisa. Jadi kalau udah banyak kawan Bapak Ibu masuk ke sana, jangan usahakan mengelak lah. Coba cari jurnal lain yang belum banyak yang dari lembaga Bapak Ibu. Karena jurnal butuh different geographical area, jadi daerah yang berbeda-beda itu, perguruan tinggi yang berbeda-beda itu.
Perlu. Kalau perguruan tingginya sama, itu saja perguruan tingginya, itu juga tidak menguntungkan untuk pengelola jurnal. Jadi kami sangat peduli juga dengan hal tersebut. Itu barangkali tambahan dari saya, Bapak Ibu, sebagai editor in chief Sinta 2 juga saya di Takdib Yan Batu Sangkar. Jadi itu yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Direktur Pasca Sarjana YN Batu Sangkar. Izin menambahkan Bu, kalau similarity-nya tahun kemarin sudah 20% maksimal. Kan 35 lagi Bu. Ya, untuk publish, ya maksudnya yang untuk diterima awalnya. Ya. Kita balik masih dikasih toleransi, kalau untuk di takdib, kita masih mengasih toleransi sampai 35% similarity-nya. Untuk tahap penerimaan awal kami masih terima, kalau memang kita melihat ada kebaruan di sana. Tetapi untuk dipublish harus di bawah 20% kalau di takdib. Memang itu. Jadi nggak bisa lebih dari 20 itu nggak bisa diterbitkan. Gitu, Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bu atas tipsnya yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu. Silakan mungkin masih ada waktu ya Bang Leo ya. Bapak Engkus bagaimana? Ini barangkali tambahan sedikit ya. Oh ya, silakan Ya, Bapak. tip juga nih, tip juga dalam memasuki apa namanya Sinta 2 dan Sinta yang lebih tinggi gitu ya, seperti itu. Ya, diantaranya kita harus mengutip satu artikel ya, atau 2 artikel gitu ya dari jurnal yang kita tuju. Nah itu karena apa namanya sudah merupakan kebiasaan dalam apa namanya suatu jurnal ya. Dia minta kita itu mengutip 1 atau 2 artikel yang relevan dari jurnal itu sendiri. Nah itu apa namanya coba kita penuhi itu ya. Insya Allah itu merupakan apa namanya prasyarat juga sebenarnya untuk masuk sebuah jurnal itu ya. Itu tip juga tuh sebenarnya ya. Itu ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Engkus. Barangkali bagaimana Bapak, apa bisa dibuka sesi tanya jawab lagi atau seperti apa Bapak? Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan jika ingin bertanya dan berdiskusi kembali pada forum ini. Mungkin sekali lagi saya tanyakan Bapak Ibu, mohon jika ingin ada pertanyaan dan diskusi kembali dipersilahkan baik secara langsung maupun dalam kolom komentar. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi Bapak. Ya. Sudah sangat memahami dari apa yang sudah Bapak sampaikan, mulai dari pendahuluan tadi, terus ada gaya selingkup jurnal itu sendiri seperti apa ya, seperti yang saya kutip dari Bapak dari Bang Leo tadi ya, nggak penting dari kampus mananya kan, yang penting adalah Sinta 2-nya begitu. Nah mungkin sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Direktur Pasca Sarjana YN Batu Sangkar untuk sepatah dua patah katanya. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah hingga sore hari ini ternyata masih banyak peminatnya Pak Afid Leo, Pak Engkus. Alhamdulillah banyak sampai saat ini masih 65 peserta yang join di Zoom ini. Tentu kita berharap memang apa yang sudah dan akan dilakukan ini direstui dari ridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmunya berkah untuk Bapak Ibu semua, untuk kita semua, dan juga yang memberikan materi itu juga semakin sukses. Amin. Sehingga tulisan-tulisan Pak Engkus itu nanti di jurnal-jurnal internasional ya. Amin. Banyak itu amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentu yang sama kita hormati Bapak Afid Leonardo dari Go Akademika, beserta kawan teristimewa Pak Engkus, Pak Dr. Engkus Kustayana dari UIN Bandung, dan Bapak Ibu yang hadir di sini, termasuk Bapak Dr. Yusuf Salam MAG, Wakil Direktur Program Pasca Sarjana, dan Bapak Ibu semua. Tentu kita udah berapa ini ya, sudah 5 kali pertemuan ya. Itu kan semuanya teori Bapak Ibu. Ibaratnya Bapak Ibu ini sekarang disuguhi, ibaratnya kalau mau berenang, dikasih teori berenang. Ini berenang gaya bebas, ini gaya punggung, ini gaya dada, segala macam. Tapi Bapak Ibu nggak pernah berenang sama sekali. Itu disuruh nanti pas ada kejadian berenang yang sesungguhnya, Bapak Ibu masuk ke sana langsung kecebur, langsung tenggelam. Kenapa? Karena tidak mempraktikkan. Jadi sekarang ini yang penting itu adalah writing-nya, proses menulisnya Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak mempraktikkan menulisnya, jangan harap pernah bisa menulis. Jadi seabrek-abrek apapun teori yang sudah diberikan oleh Bapak narasumber, tapi tidak ada sama sekali latihan dari Bapak Ibu. Bagaimana membuat abstrak yang baik, itu Bapak Ibu nggak ada praktekkan membuat abstrak yang baik. Bagaimana membuat pendahuluan yang baik, itu Bapak Ibu nggak praktekkan bagaimana menulis pendahuluan yang baik. Jangan harap tulisan Bapak Ibu akan diterima di Sinta-Sinta gitu. Bagaimana tulisan itu sendiri yang nggak ada, apa yang mau disintakan? Dicinta-cintakan mungkin, tapi tidak disintakan. Dikirim. Waalaikumsalam, santai Bu. Silakan duduk Bu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi writing itu adalah skill. Writing is a skill, and every skill needs process, needs exercise. Menulis itu adalah keterampilan, dan setiap keterampilan itu membutuhkan latihan. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan sedikit Bapak Ibu. Bagaimanapun Pak Leo membantu kita, bagaimanapun Pak Engkus membantu kita, tanpa kita mencoba mempraktekkannya, nonsens Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ya, saya kemarin pengalaman saya Pak Afid Leo, saya mencoba memasukkan tulisan kepada sebuah jurnal nasional yang sudah Sinta 1. Sudah 45 hari dan itu belum ada berita sama sekali. Ya, belum ada berita sama sekali, sehingga kemarin saya masukkan, saya submit ke jurnal internasional higher education kemarin. Alhamdulillah baru saja saya masukkan, rupanya urutannya itu ada yang salah, urusan penulis antara yang saya buat PDF dengan apa. Langsung direspon, langsung disuruh perbaiki. Saya perbaiki langsung, coba bayangkan begitu cepatnya orang menanggapi. Dalam waktu tidak sampai 1 jam, itu saya tanggapi, saya perbaiki, saya submit lagi. Akhirnya pindah komentarnya, dari awalnya katanya harus diperbaiki lagi, sudah diapakan sekarang artikel saya dalam proses. Doakan itu diterima di jurnal internasional Q1. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi internasional memang mantap ya Bu. Iya, saya mau beralih ke itu Pak. Kalau Sinta-Sinta itu alhamdulillah sudah ya. Saya maunya jurnal internasional, dan jurnal internasional saya sebetulnya 2 sudah ada. Saya mau melanglang buana lagi setelah ini. Jadi tidak karena mau jadi ini jadi itu, tapi merupakan kepuasan batin bagi kita kalau kita bisa menulis, berbagi ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh lewat penelitian. Itu saja saya kira. Jadi kita ganti motivasi kita, tidak untuk mendapatkan Sintanya, tapi membuat kita lancar menulis. Dengan lancar menulis, dengan kita sharing ilmu, akhirnya kita dapat Sinta, kita dapat Scopus. Itulah yang membuat kita itu akhirnya diberi sama Allah berikutnya itu hasil-hasil berikutnya. Barangkali demikian saja Bapak dan Ibu, Pak Engkus Kustayana, terima kasih banyak, Pak Afid Leonardo, terima kasih banyak, dan Bapak Ibu dari tim Go Akademika yang lainnya, dan Bapak Ibu semuanya yang sudah join di Zoom kami ini. Zoom, saya bilang kami karena kami bekerja sama antara Pak Afid dengan Yanto Sangkar. Alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar saja, dan kita berharap ini akan ada hasilnya nanti Bapak Ibu. Kita akan sangat bahagia kalau Bapak Ibu bisa melahirkan tulisan-tulisan yang diterbitkan di Sinta-Sinta. Nggak usah pikirkan Santi dulu ya, Sinta saja dulu. Demikian saja, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Direktur Pasca Sarjana YN Batu Sangkar. Selanjutnya mungkin kita minta nih arahan dari Bang Leonardo ya sebagai kepala atau pimpinan dari Go Akademika. Silakan Bang Leo. Malu kita Bu. Jadi dari Bu Direktur tadi udah luar biasa. Saya juga lupa itu. Hampir oh iya ya. Ini ibarat nih para peserta yang beratus-ratus ini
sudah 5 kali pertemuan, kita anggap setiap pertemuan itu ada 30% peserta berbeda, berarti jumlah peserta yang kita jangkau itu sudah beratus-ratus sebetulnya. Betul, itu soal segera mencoba berenang. Itu yang juga lupa kita ingatkan kemarin ketika ada materi tips memilih jurnal yang mudah ditembus, harusnya langsung dikerjakan, langsung dipilih jurnalnya. Waktu itu kalau nggak salah awal sekali itu kita bicara soal publikasi ilmiah dan naik pangkat, itu yang pertama. Lalu tips memilih jurnalnya, lalu tips memilih referensi, lalu menentukan judul, menyusun judul dan abstrak. Sekarang sudah pendahuluan dan literatur review. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita akan ketemu lagi minggu depan. Kami akan share kembali link untuk pertemuan minggu depan. Berarti setidaknya ada 2 kali pertemuan online. Lalu mungkin yang terakhir pertemuan ke-8 kita tutup dengan pertemuan offline. Pertemuan offline direncanakan dilaksanakan kalau saya tidak salah itu di Prodi Pascasarjana IAIN Batu Sangkar. Nah, karena perjalanan udara sudah tanpa antigen dan tanpa PCR, saya promosikan bagi Bapak dan Ibu, bolehlah jalan-jalan ke IAIN Batu Sangkar, silahkan ditabung-tabung. Harga tiket pesawat juga tidak terlalu mahal karena belum mendekati Lebaran, jadi kita nanti, ini kan kita masih punya waktu lah untuk nabung-nabung menuju pertemuan offline di IAIN Batu Sangkar. Nah, mungkin juga kita berharap Bapak dan Ibu yang memang di internal IAIN Batu Sangkar, mulailah menyiapkan artikel, draft artikel, atau bahan penulisan artikel, sehingga pertemuan offline kita nanti memang sudah bisa berupa konsultasi langsung. Jadi kalau harapan kami, pertemuan offline kita nanti, Bapak dan Ibu sudah bisa langsung bertanya ke saya dan ke Pak Irwandi, yang ada di hadapan Bapak dan Ibu langsung tanya, Pak, kalau judulnya begini mana? Nanti kami berikan saran, Pak, kalau saya terkendala nih abstrak, Pak, pendahuluan saya kok gini-gini aja ya, nggak makin ke bawah, makin runcing, makin tajam misalnya. Nanti bisa ditanyakan ke kita langsung di pertemuan offline. Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu yang merencana hadir di pertemuan offline, tanggalnya belum ada, tapi silahkan dipersiapkan diri, dipersiapkan draft papernya, dipersiapkan draft artikelnya. Itu nanti tanggalnya akan diumumkan oleh teman-teman dari Prodi Pascasarjana IAIN Batu Sangkar. Jadi kita sekali lagi, saya juga lupa ngingetin dari kemarin-kemarin, baru teringat setelah Ibu Direktur mengingatkan juga, oh iya, harusnya peserta juga sudah didorong menyiapkan draft artikel, menentukan target jurnalnya, sehingga ketika kita bertemu nanti secara offline, kalau yang belum tentu OJS, kita dampingi sampai bisa submit paling minimal. Paling minimal tahu submitnya, karena kan bagi yang belum friendly dengan submit artikel via OJS, itu agak pusing-pusing juga. Ada yang OJS 2, ada yang OJS 3, bentuk dan tombol-tombolnya berbeda-beda. Jadi Bapak dan Ibu yang memang berniat hadir nanti, sekali lagi kami berharap sudah menyiapkan draft artikel atau sudah memiliki bahan pembuatan artikel. Dari mana Pak bahan buatan artikelnya? Ya barangkali ada research report, ada laporan penelitian yang lalu-lalu yang belum pernah publish, atau seminimal-minimalnya pasti punya tesis, pasti punya disertasi, pasti punya skripsi. Kalau masih nggak punya juga, atau misalnya sudah terbit, pasti punya artikel-artikel yang skripsi atau tesis yang berasal dari mahasiswa, dan tentu mahasiswanya bisa diajak berkolaborasi nanti untuk penulisan artikel. Jadi itu saja poin penting yang alhamdulillah tadi diingatkan oleh Bu Direktur. Pertama, siapkan draft artikel, kedua, tentukan target jurnal Bapak dan Ibu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan nafsu publikasi. Lalu nanti kita akan ketemu, insya Allah mudah-mudahan kalau rencana kita ini diijabah, yaitu di IAIN Batu Sangkar. Bagi Bapak dan Ibu yang jauh dari IAIN Batu Sangkar, saya cuma mau ngasih tahu tiket pesawat tidak terlalu mahal, satu. Lalu yang kedua, tidak ada antigen dan PCR untuk perjalanan udara. Jadi bisalah kita berkumpul, bertemu, melepaskan dahaga pertemuan offline kita dalam rangka mempercepat proses publikasi ilmiah. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih berkesempatan hadir di minggu depan. Di minggu depan itu pemateri narasumbernya adalah
Pak Irwandi dengan materi kalau nggak salah kita akan bahas metode dan hasil dan pembahasan kalau nggak salah. Jadi kita bahas metode, hasil, dan pembahasan. Itu nanti pertemuannya juga menarik. Kita akan masih online saja. Jadi ditunggu saja informasi selanjutnya dari kami. Bisa via sosmed, bisa via grup-grup, atau bisa via jejaring dari Prodi Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar sendiri. Segitu barangkali Bu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan. Saya kembalikan pada Bu Oktri selaku moderator. Terima kasih Bu Oktri. Baik, terima kasih Bang Leo. Jadi Bapak Ibu yang berminat silahkan ya, kata Bang Leo tadi ditabung-tabung duitnya. Selain ke Batu Sangkar untuk mencari ilmu juga bisa sekalian healing ya Bang Leo ya. Lihat Batu Sangkar, Pagaruyung, terus Lamang Tapainya begitu. Kira-kira seperti itu. Reuni. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak saya ucapkan sebelumnya kepada Bapak narasumber kita yang sudah dalam 2 hari ini sudah meluangkan waktunya, Bapak Dr. Haji Engkus MSI yang begitu sangat luar biasa materi-materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nantinya dapat kita coba-coba dalam penulisan kita sehingga nanti akan lebih teknisnya kita akan lebih mengingat dan nanti bisa kita pertemukan ketika berada di IAIN Batu Sangkar. Karena di awal saya pakai pantun, di akhir saya boleh pakai pantun ya Pak Engkus ya. Ya, pantun lagi. Mantap. Sore-sore pergi ke Batu Sangka ya. Jangan lupa beli tablet. Demikian presentasi dari narasumber kita. Semoga dapat bermanfaat. Ya, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak Engkus, terima kasih Pak Leo. Terima kasih banyak Direktur, Pak Wadir, Pak Dr. Ya, mohon Bapak Ibu. izin. Mudah-mudahan berikutnya nanti Bapak Ibu yang sudah join ini juga tetap join. Amin amin. Amin. Mudah-mudahan.